Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu daripada cerita selanjutnya. Kita akan mencoba membahas kelanjutan daripada cerita Rama dan Sinta ketika Dewi Sinta sudah diselamatkan oleh Batara Rama. Pada kisah sebelumnya terjadi pemberontakan, yaitu oleh Raden Anggada yang membunuh Dasawalika Rama, yang akhirnya negara Alengka kemudian dipimpin oleh Gunawan Wibisana yang menerapkan ajaran Hastabrata dari Batara Rama. Negara Alengka dengan cepat berubah menjadi negara yang aman, damai, serta subur makmur dan penuh dengan keadilan. Sedangkan Batara Rama sendiri bersama Raden Laksmana membawa Dewi Sinta menuju ke negara Ayodhya. Batara Rama dinobatkan sebagai raja di negara Ayodhya setelah menempuh sumpahnya selama 14 tahun mengembara di hutan Dandaka. Dan dalam kondisi itu Sinta pun sudah mengandung anak dari Batara Rama selama beberapa bulan. Batara Rama didampingi oleh ketiga saudara-saudaranya. Selain daripada Raden Laksmana, ada juga Raden Barata dan Raden Satrugna. Mereka semua mendampingi Batara Rama untuk menjadi seorang raja dan menjadi ajudan-ajudan dari Batara Rama. Namun ada beberapa hal yang terjadi di negara Ayodhya, yaitu yang akan kita dibahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video ini sampai akhir dan kita akan coba ringkas ceritanya, namun tetap bisa dipahami oleh kita semua. Mari kita simak ceritanya. Setelah kepulangan Batara Rama dengan membawa Dewi Sinta, kisah tentang penculikan Dewi Sinta yang dibawa oleh Rahwana ke negara Alengka kemudian sudah menyebar jauh kemana-mana. Semua masyarakat negara Ayodhya tentu saja sudah mengetahui perjuangan dari Batara Rama demi mendapatkan Dewi Sinta dan Dewi Sinta yang diculik selama bertahun-tahun di negara Alengka Dirja. Dan dengan adanya kejadian itu, masyarakat pun banyak mendapatkan isu dan banyak sekali mendengar gosip yang tidak enak. Banyak sekali isme yang tersebar di masyarakat tentu saja di negara Ayodhya, bahwasanya mereka meragukan daripada kesucian Dewi Sinta. Dewi Sinta yang sudah bertahun-tahun disekap oleh Rahwana tentu saja tidak tahu apa yang dia lakukan di sana dan pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitulah yang ada di sebagian masyarakat yang kemudian kabar buruk dan gosip buruk itu terus menyebar sebagai berita yang sangat mengganggu. Dan tentu saja berita itu sudah menyebar juga di kalangan pejabat-pejabat di istana serta warga yang berada di keraton. Tentu saja berita itu juga terdengar oleh Batara Rama yang sedikit banyak mengganggu daripada pikiran Batara Rama. Batara Rama yang awalnya tidak menggubris daripada berita itu, namun akhirnya termakan sedikit demi sedikit dengan berita yang dikabarkan atau disebarkan oleh masyarakat. Gosip itu sudah terlanjur tersebar dan menyebar kemana-mana, khususnya di negara Ayodhya. Setiap kali masyarakat sedang melakukan kegiatan sehari-hari, pasti topik tentang diculiknya Dewi Sinta dan kesucian dari Dewi Sinta yang dilakukan menjadi pembicaraan yang hangat. Suatu hari ketika Batara Rama sedang berburu di hutan sendirian dan hanya didampingi oleh beberapa prajuritnya, Batara Rama mendengar sebuah teriakan, yaitu teriakan minta tolong dari seorang pria. Ternyata pria itu adalah seorang pria dari kampung terdekat yang rumahnya dirampok dan istrinya pun dibawa oleh perampok. Mendengar kejadian itu, Batara Rama pun tidak tinggal diam dan langsung menghampiri dari si pria tersebut. Setelah Batara Rama mencari beberapa saat, markas sang perampok itu pun akhirnya ditemukan dan Batara Rama pun langsung menghadapi mereka semua. Tentu saja para perampok itu bukanlah lawan dari Batara Rama yang kemudian semua harta benda dan istri dari si pria tersebut bisa diselamatkan.
Namun ada sesuatu yang membuat Batara Rama tertegun. Sang pria yang kemudian mendapatkan kembali istrinya ternyata menggandeng sang wanita dan bukan menanyakan apa-apa, dan dia malah berbisik kepada sang wanita bahwasanya pada kesempatan kali ini dia akan memulangkannya kepada orang tuanya. Kemudian sang wanita pun bertanya kepada suaminya, kenapa saya harus dipulangkan kepada orang tua saya? Dan sang pria pun menjawab bahwasanya dia tidak ingin menikah atau berumah tangga kembali bersama dengan wanita yang sudah diculik dengan perampok. Sang suami beralasan dengan disekapnya dia oleh perampok mungkin saja sudah terjadi hal-hal yang di luar dugaan, yang dimana kesucian dari sang wanita sudah dicampuri atau sudah ternoda oleh para perampok. Lalu sang suami pun mengucapkan sebuah kata yang membuat Batara Rama tertegun, bahwa sang suami tidak akan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh raja kita, yaitu Batara Rama, yang kembali menerima daripada istrinya yang sudah diculik dan ditawan selama beberapa tahun. Sedangkan selama beberapa tahun itu keadaan daripada Dewi Sinta tidak diketahui dan tentu saja sangat diragukan kesuciannya. Tentu saja sang pria itu berbicara tidak mengetahui bahwa yang di depannya itu adalah Batara Rama, dan tanpa menyadari bahwa yang dia bicarakan adalah orang yang berada di hadapannya. Batara Rama sangat tertegun setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang suami dan menjadi pikiran terhadapnya. Dan ketika Batara Rama pulang ke negara Ayodhya, tentu saja ke keraton, Batara Rama pun seperti termenung dan tidak menghiraukan siapapun yang bertanya kepadanya. Para saudara-saudara dari Batara Rama, Raden Satrugna Barata dan Raden Laksmana tentu saja merasa keheranan dengan sifat yang tiba-tiba datang dari Batara Rama. Khawatir dengan keadaan itu, kemudian para saudara meminta kepada istrinya yaitu Dewi Sinta untuk menanyakan hal-hal apa yang terjadi terhadapnya. Lantas kemudian Dewi Sinta pun menghampiri kepada Batara Rama yang sedang bersendirian di dalam kamarnya dan menanyakan hal-hal apa yang terjadi. Dan Batara Rama pun dengan ragu-ragu menanyakan sesuatu kepada Dewi Sinta. Batara Rama berkali-kali minta maaf dan juga mengatakan kepada Dewi Sinta bahwa dia jangan marah apabila mendengar pertanyaan dari Batara Rama. Lalu kemudian Batara Rama pun menanyakan tentang isu yang sudah beredar di masyarakat, yaitu di negara Ayodhya. Isu yang tersebar tentu saja Dewi Sinta pun sudah tahu, yaitu tentang kesucian daripada Dewi Sinta yang sudah bertahun-tahun ditawan oleh Rahwana. Bahkan Batara Rama pun sempat meragukan anak yang sekarang dikandung oleh Dewi Sinta, apakah anak dia ataukah anak Rahwana. Alangkah marahnya Dewi Sinta mendengar pertanyaan dan pernyataan dari Batara Rama tersebut. Dewi Sinta tidak bisa berkata apa-apa dan tidak tahu harus melakukan apa, dan dengan spontan demi membuktikan bahwa dia adalah wanita yang suci, Dewi Sinta pun membuat sebuah kesimpulan. Dewi Sinta hendak melakukan labuh geni, yaitu masuk atau terjun ke dalam kobaran api yang sangat besar. Dengan dia melakukan labuh geni, itu akan membuktikan bahwa kesucian dari para Dewi Sinta masih tetap terjaga. Hal itu bisa dibuktikan atau bisa terlihat apakah api yang sangat besar bisa membunuh Dewi Sinta atau malah Dewi Sinta yang akan selamat. Dan dengan adanya sumpah daripada Dewi Sinta dan perkataan dari Dewi Sinta itu pun, kemudian Rama yang tidak bisa melakukan apapun mengikuti apa yang dikatakan oleh Dewi Sinta. Dan kemudian atas permintaan Dewi Sinta dikumpulkanlah kayu bakar yang sangat banyak sampai mengundang semua masyarakat yang ada di negara Ayodhya. Tentu saja peristiwa itu menarik perhatian seluruh masyarakat di negara Ayodhya karena terjadinya sebuah keraguan tentang kesucian Dewi Sinta yang akan segera dibuktikan di depan mata mereka. Kayu bakar yang sangat banyak terkumpul, yaitu di tengah alun-alun, dan kemudian Dewi Sinta pun berada di tengah-tengah kayu bakar tersebut. Dan api pun siap dinyalakan ketika para masyarakat sudah berkumpul untuk melihat sebuah kejadian besar.
Dan setelah api dinyalakan, tentu saja api yang besar pun terbentuk. Api yang sangat besar berkobar sampai beberapa jam, dan kemudian Dewi Sinta pun kemudian tidak terlihat karena terhalang oleh kobaran api yang sangat besar. Setelah beberapa jam, api pun mulai padam. Api yang terus mengecil dan mengecil tentu saja surut dengan keadaan kayu bakar yang sudah gosong terbakar menjadi arang. Kayu bakar akhirnya habis dan berhasil menjadi arang dan debu, sampai yang hanya tersisa hanya debu yang berwarna hitam. Batara Rama yang melihat bahwa Dewi Sinta sudah tidak ada dan berkesimpulan sudah menjadi sebuah abu, kemudian menyaksikan sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Di antara debu dan abu yang sangat banyak dan tebal, kemudian abu itu pun bergerak secara perlahan, dan ternyata di dalam abu tersebut muncullah Dewi Sinta. Dewi Sinta yang tidak memiliki luka bakar dan tidak terluka sedikit pun, serta tidak ada bagian tubuhnya ataupun pakaiannya yang terbakar, dan dalam keadaan tidak tergores sama sekali. Tentu saja mengejutkan Batara Rama dan masyarakat yang menyaksikan, dan kejadian itu pun menggemparkan seisi negara Ayodhya. Dan kemudian terbuktilah bahwasanya kesucian Dewi Sinta tetap dan selalu terjaga. Batara Rama melihat Dewi Sinta yang tidak memiliki luka sedikit pun tentu saja sangat bahagia, dan dengan terbuktinya kesucian daripada Dewi Sinta. Namun berbeda halnya dengan Dewi Sinta. Dewi Sinta yang sudah sangat terlanjur marah kepada Batara Rama yang sempat meragukan kesuciannya tidak bisa lagi memaafkan Batara Rama. Dewi Sinta bersumpah tidak akan lagi bertemu dengan Batara Rama dan akan membencinya seumur hidupnya. Dewi Sinta yang kemudian lari sekencang-kencangnya menuju ke hutan Dandaka, kemudian dikejar oleh Batara Rama dan para saudara-saudaranya. Dewi Sinta lari dengan sangat kencang, dan terjadilah sebuah kejadian yang aneh bahwa Dewi Sinta tidak bisa dikejar oleh siapapun dan tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Pencarian terhadap Dewi Sinta tentu saja dilakukan secara menyeluruh dan menyebar, dan dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Tidak ada jeda demi mencari Dewi Sinta yang menghilang, yaitu masuk ke dalam hutan Dandaka. Namun anehnya Dewi Sinta tidak pernah ditemukan kembali. Batara Rama harus menemukan Dewi Sinta karena kondisi Batara Rama yang semakin rapuh karena memikirkan Dewi Sinta dan perasaan menyesalnya kepada sang istri. Dan demikianlah kisah daripada Dewi Sinta yang masuk ke dalam kobaran api yang sangat besar demi membuktikan kesuciannya. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa beri dukungan terus kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen, dan cerita akan tetap terus berlanjut. Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini, dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.